Lihat nih. Ada apa ini? Wadah makan termos Mohan. Ini wadah makan temanku, satu setnya mahal banget, ribuan. Kalian ganti rugi. Kamu bilang ribuan ya ribuan? Ganti rugi. Ganti rugi apaan? Aku nggak punya uang, jadi kamu yang ganti. Tunggu aku bilang buka mata, baru kamu buka. Ada apa ini, bocah brengsek? Mau digebukin ya? Pukul dia. Xiao Xiaoli Jalau Dahui, Lauda Jazuo Furan Shang. Pukul dia. Dasar kau. Teman sekelas. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Bisa jawab satu pertanyaan? Kamu dan Chen Mohan teman baik ya? Bagus sekali. Besok pagi jam 7, tunggu di sini. Bisakah kamu antar sarapan untuk Chen Mohan? Maaf ya, macet di jalan, aku telat. Nggak apa-apa. Tugas yang kamu kasih, sudah aku selesaikan. Lihat nih. Ini Mohan lagi di kantin. Terus ini, waktu dia main biola, aku jepret diam-diam. Lalu ada lagi ini. Cuma jepret diam-diam. Keluargaku dan keluarga Chen Mohan sudah berteman lama. Kami teman sejak kecil, jadi kemanapun dia pergi, aku ikutin. Tapi, dia selalu cuek aja sama aku. Setelah masuk SMA, aku udah amati Mohan cukup lama. Ternyata kamu hampir nggak pernah pisah darinya. Aku minta kamu kesini, cuma mau nanya beberapa pertanyaan tentang Mohan. Kamu tahu Mohan mau masuk universitas mana? Mohan suka bunga apa? Mohan lagi nonton film apa? Kamu tanya banyak, harusnya. Duluan bikin aku senang, dong. Tentu saja. Kalau enggak, ngapain ajak kamu ke restoran mewah? Ada yang bisa saya bantu? Pesan scallop Saint-Jacques, escargot burgundi, soufflé keju. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tunggu sebentar. Wah, kamu hebat banget. Tadi bicara bahasa Prancis? Kamu bisa pesan pakai Prancis? Sebenarnya aku belajar Prancis demi Mohan. Ini restoran tempat aku dan Mohan pertama kali ketika kecil. Waktu itu, dia juga pesan scallop Saint-Jacques, escargot burgundi, sama soufflé keju. Gadis 10 tahun udah bisa pesan pakai Prancis. Bahkan ngajarin cara nikmatin anggur. Gimana aku nggak perhatian sama dia? Waktu 10 tahun, dia makan soufflé keju. Sambil bilang rasanya kayak dua kupu-kupu menari di angin musim panas. Cantik banget. Ini pertama kali kita makan bareng. Tapi kamu malah asyik kenangan sama cewek lain. Ngacangin aku sama sekali. Coba ini.
Ini. Aku aja. Coba. Enak kan? Lembut. Rasanya baru pertama kali aku coba. Makan aja, jangan sungkan. Kisah cinta diam-diamku. Yaitu polanya cinta pangeran putri di dongeng. Langsung kupeluk mentah-mentah. Waktu tahun pertama kuliah, buat ngejar Gebei, aku bener-bener bikin drama cinta lintas kampus. Dihina semua cewek di kampus Si dan Hai. Mohan. Kok kamu datang? Bukannya kemarin janji, hari ini kencan sama Gebei? Dia udah nunggu di gerbang kampus hampir sejam. Siapa yang janji kencan sama dia? Bukan, kemarin waktu upacara penerimaan mahasiswa baru, dia naik panggung kasih kamu bunga. Lalu nembak kamu, kan? Kamu juga setuju. Aku cuma merasa, udah kenal dia bertahun-tahun. Kasih dia jalan keluar aja. Paham, basa-basi? Ini bukan basa-basi, itu janji yang kamu ucapkan. Kamu bilang, mau jadi pacar Gebei. Seluruh sekolah kita melihatnya. Mereka bahkan memberi ucapan selamat. Gebei sangat senang, pulang langsung bilang ke semua anggota OSIS, kalau kamu mundur sekarang, bagaimana Gebei bisa menjaga muka? Kenapa aku harus membereskannya? Dia mengaku di depan banyak teman. Dengan terang-terangan. Dia enggak mikirin perasaanku. Ini jelas pemerasan moral. Mohan benar. Berani mengaku di acara mahasiswa baru. Dengan begitu vulgar, tanpa peduli. Mohan bakal malu atau enggak? Cowok yang kurang tulus dan terlalu mencolok. Pasti enggak baik. Kamu, iya. Aku cuma kasih muka, dia mau main sandiwara. Aku temani, tapi sandiwaranya selesai, dia enggak sadar. Aku enggak bisa apa-apa. Mohan, kamu keterlaluan. Ini bukan sandiwara. Kalau sudah bilang, harus ditepati. Jangan main-main. Dengan perasaan Gebei, oke? Kalau kamu suka banget sama Gebei, aku kasih aja, biar aku lega. Chen Mohan, berani-beraninya kamu meremehkan Gebei. Tahu enggak, Gebei belajar bahasa Prancis sejak kecil buat kamu. Dia rela berkorban apa saja. Kurasa, basa-basimu bukan buat kasih dia jalan keluar, tapi takut dibilangin orang kalau nolak dia. Kamu egois banget. Kamu keterlaluan. Waktu SMA, kupikir kamu cewek sempurna. Aku suka dan kagum sama kamu. Ternyata kamu orang yang semaunya injak perasaan orang. Sayang banget dia suka kamu bertahun-tahun. Itu kan Gebei? Iya, dia Gebei. Dibicarakan, langsung datang. Bagus juga Gebei datang, biar dia dengar jelas. Gebei. Mohan. Jangan marah. Kabar Gebei dikaburkan sehari setelah mengaku sudah menyebar di kedua sekolah. Aku enggak tega lihat dia hancur seperti ini. Hanya bisa mengikuti di belakangnya dan membereskan kekacauannya. Baik, terima kasih. Setiap kali Gebei tidak kembali ke asrama, aku akan mencarinya dengan gila-gilaan di jalan, di bar, satu persatu. Dan mobil Audi perak miliknya juga tidak ada di mana-mana. Kemudian, aku akan membawanya yang sudah mabuk berat kembali ke asrama. Gebei. Akhirnya ketemu kamu. Kenapa kamu berada di sini? Kenapa kamu minum sampai segini? Jangan.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita akan segera pulang. Ayo, aku antar kamu pulang. Ayo jalan. Kamu benar-benar sangat berat. Bersandar padaku, aku di sini. Ayo jalan. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Kau katakan, jika aku mabuk sekarang, akankah Gebei seperti aku yang menggendongnya dulu? Menggendongku juga pulang? Tanpa keraguan dan kejutan, orang yang akan menggendongmu adalah aku. Jadi jangan minum lagi, aku tidak yakin bisa menggendongmu. Demi keselamatan diriku. Lebih baik kamu makan lebih banyak dan sedikit lebih sadar. Ya benar. Ikan bakar sini juga sangat disukai Gebei. Aku akan pesan satu untuk dia dan bungkus. Tidak bisa, dalam situasi seperti ini. Lebih baik kamu urusi dirimu sendiri dulu. Tidak ada cara lain. Tidak bisa berhenti. Bukti kecanduan, sebelum Gebei belum setuju untuk bersama dengan saya setiap hari saya. Seperti orang gila, 3 kali sehari, menyatakan cintaku padanya. Selamat pagi. Aku cinta kamu. Selamat siang, aku suka kamu. Selamat malam. Aku merindukanmu. Kamu tahu bagaimana dia membalasnya? Bagaimana dia jawab? Dia kadang tidak membalas sama sekali. Atau dia jawab dengan jawaban aneh yang berbeda-beda untuk menghindari pertanyaan. Stiker emoji hati, stiker emoji cium. Tidak satu pun yang dia kirim ke aku. Hanya satu kali, setelah pesta perayaan sukses OSIS. Dia agak terlalu banyak minum, lalu dia memelukku dari belakang. Hanya seperti itu. Lalu dia meletakkan dagunya di sini, di pundakku. Saat itu sungguh terasa pundak dan hatiku. Semuanya geli. Lalu, Bukankah kata orang, mabuk bicara jujur? Aku tak boleh melewatkan kesempatan ini. Aku tanya dia. Gebei, apa kamu cinta aku? Dapat jawaban yang kuinginkan. Dia ulurkan tangan, tunjuk keluar jendela, bilang, kita seperti kedai makan Shasian dan bakpao King Feng. Selamanya bersama. Saat itu, dengar kata-kata itu, air mataku langsung mengalir. Lalu aku palingkan kepala ke samping, tak mau dia lihat. Iya, kamu tahu kenapa Gebei mau terima ajakanku untuk bersama? untuk bikin Chen Mohan kesal, kan? Jawaban ini gampang ditebak, ya? Iya. Hari itu, Gebei tiba-tiba nerima ajakan cintaku yang kayak spam 10.086. Karena Chen Mohan bilang ke dia, Gebei, karena kamu nggak mati hati, mending kita pacaran. Kata-kata itu benar-benar melukai harga diri Gebei. Lalu Gebei balas ke aku cuma satu kata. Oke. Cintaku cuma taruhan di antara mereka berdua. Jiang Bailey, aku benar-benar kagum sama kamu. Kalau ganti aku, tahu di hati dia ada orang lain. Kalau suka, mana mungkin berani ngomong blak-blakan. Tapi udah ku bilang ke kamu, aku sekarang udah kayak gentong pecah, nggak peduli lagi. Aku anggap cinta ke Gebei sebagai sebuah ritual, sebuah kebiasaan. Sakitnya udah banyak, mungkin nanti bisa ketawa, ya? Katanya, air mata Putri Duyung jatuh. Bakal jadi permata berharga. Aku benci kamu.
Kenapa nggak lahir jadi spesies itu? Kamu nggak bisa ngomong yang lebih enak didengar. Sebagian besar yang disebut kata-kata penghibur, ya omong kosong. Lalu apa saranmu? Kamu juga tidak akan mendengarkannya, bahkan jika mendengarkan pun tidak akan melakukannya. Meskipun aku tidak mendengarkan, katakan saja padaku. Ayolah katakan. Yang ingin aku katakan, itulah yang dikatakan Gebei padamu. Mari kita putus. Aku tidak mau putus. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untuk sampai ke titik ini. Tanpa sampai ke akhir cerita, aku tidak akan pernah mau menerima dan tidak akan pernah melepaskannya. Sudah paham? Kalau tidak terima juga bisakan bicara pelan sedikit. Aku memang harus mengatakan ini. Di dunia ini, cewek yang paling mengenal Gebei hanya aku, Jiang Bailey. Singkatnya, aku pasti tidak akan menyerah. Bodoh. Kamu juga sama bodohnya, bukan? Paling tidak aku pernah jadi pacar resmi Gebei. Bagaimana denganmu? Sudah menunggunya 15 tahun. Masih menunggunya untuk mendekatimu sedikit lagi. Jika aku menyuruhmu untuk menyerah Sheng Huainan, bisakah kamu melepaskannya? Apa yang dikatakan Bailey benar. Setidaknya dia sudah menjadi pemeran utama di dunianya sendiri. Meskipun itu drama sedih. Itu jauh lebih baik daripada aku yang selalu jadi penonton. Dalam diariku, hanya ada Hengkona, satu nama orang. Sedangkan aku di dalam hatinya, hanya orang lewat. Sheng Huainan. Aku tidak membantu kamu mengevaluasi uang, tapi hasilnya makanannya belum dimakan. Semua orang sudah lari kabur, si ketua dan nomor 4. Semua keluar kencan, aku sendirian makan mie instan. Kamu tahu tidak? Aku sangat menyedihkan. Wah, semenyedihkan itu ya. Aku sudah belikan kamu makanan malam. Baru itu lumayan. Jangan lihat aku seperti itu, hatiku jadi merinding. Aku cuma tidak mengerti denganmu. Beberapa hari yang lalu kuliah pengantar hukum itu loh. Selalu izin atau pura-pura sibuk. Hari ini ada apa nih? Begitu aktif, sampai duduk sebelah Luozi. Kamu ini. Perubahan gayanya terlalu sulit diterima. Boleh aku tanya sesuatu? Misalnya nih, kamu sangat memperhatikan seseorang, lalu menganggap dia sebagai target belajar. Dengan begitu, apakah kamu bisa mencapai sinkronisasi dan keselarasan total dengannya? Maksudmu kalau aku mengajak Swery King makan di restoran mewah, temani dia belanja di butik, lalu pelajari sejarah tas branded. Aku bisa selaras pikirannya? Tidak mungkin. Belum mulai aja, dompetku udah habis duluan. Usulan ditolak. Bukan, kamu kita sekamar selama ini. Lebih dekat dari saudara sendiri. Kok kamu gak tahu? Apa yang mau kutanyakan? Kamu meragukan persahabatan kita? Coba ulangi. Aku dengerin baik-baik, pasti paham. Udahlah, gak usah dibahas. Pengen selaras? Gampang.
Nih, kok naiknya pelan banget? Jalan kaki lebih cepat. Siapa yang sampai duluan? Ayo, ayo. Sini, sini. Udah siapin tempat buat kamu. Sini. Tanda tangan dulu. Baru daftar sekarang? Kamu bisa ngikutin gak? Asisten, PR-ku udah selesai semua. Gimana menurutmu? Dia aneh juga ikut pengantar hukum. Pasti ada maksud lain. Dengerin ya, yang belum kumpulin PR. Bisa serahkan sekarang, atau sebelum jam 4 sore. Kirim ke email Profesor Wen. Yang paling cepat kumpulin PR kali ini adalah siswa Luozhi. Si Lemot Luozhi. Siswa Luozhi ini. Ya, Oh, kamu Luozhi? Namamu cukup unik, tapi pelafalannya agak canggung. Nggak cocok sama penampilan dan karaktermu. Kalau mau ganti nama, aku sedikit tahu. Soal ilmu nama, bisa kita bahas privat. Jangan ragu cari aku ya. Luozhi. Siapa tuh? Jauh-jauh mainin kamu. Jangan-jangan dia suka sama kamu? wajar aja kalau suka sama aku. Aku kan cewek keren. Asisten Sang Wei itu. Kakak kelas tahun ketiga di BM. Pernah ketemu beberapa kali. Reputasinya tidak terlalu bagus secara diam-diam. Lao Sheng, Sang Wei ini. Apakah dia pernah menyinggung atau menyusahkanmu? Kamu yang biasanya tidak pernah menilai siapapun, sekarang langsung menyindirnya. Ini benar-benar lebih langka daripada panda raksasa lo. Permisi. Maaf sekali. Aku akan bersihkan untukmu. Lao Sheng ini benar-benar sangat beruntung bertemu air ya. Aku bantu bersihkan. Ini lobby terlalu jelas banget ya. Aku bantu bersihkan. Aku bersihin. Aku bersihin. Ayo, aku bersihin untukmu. Nanti kalau keluar rumah, siapkan beberapa baju cadangan lagi. Siapa tahu kapan kena percikan air terus-menerus kan? Bukannya kamu punya baju cadangan? Jangan ribut, banyak orang yang lihat, sungguhan. Apakah itu lucu sekali? Sudah tertawa sepanjang 1 jam pelajaran. Rupanya trik percikan air ini sudah menempel padamu. Aku cuma penasaran, berapa kali lagi kamu harus kena percikan air? Baru bisa bertemu belahan jiwamu? Sudah, Nona cantik. Jangan mengolok-olok Lao Sheng lagi ya, kata siapa? Siapa yang mau bertemu hal aneh seperti ini kan? Kami mau pergi ke supermarket kecil, ayo ikut bareng. Tidak mau, aku masih harus perusahaan atau mengajar bahasa Inggris. Untuk persiapan mengajar privat. Dengan kemampuanmu yang jago ilmu sastra ini. Cuma perlu nyanyiin beberapa lagu anak saja kok. Buat apa terlalu serius? Aku menjalankan pekerjaan ini dengan serius. Aku juga punya standar untuk diriku sendiri. Harus selalu memastikan penampilanku. Layak mendapatkan gaji ini. Kamu pikir semua orang sama sepertimu, cuma asal-asalan. Maaf. Tidak perlu minta maaf untuk setiap hal. Begini saja. Aku hukummu, belikan aku keripik kentang. Mau rasa apa? 1 bungkus setiap rasa. Aku baru saja berada di alam semesta paralel ya. Kenapa aku harus minta maaf? Tidak apa-apa, bawa uang kan? Aku bawa uang. Sudah bawa uang? Bagus. Ini semua milikmu, orang yang lihat bakal mengira. Aku mau mengadakan pesta keripik tentang apa? Pasti ada rasa yang kamu suka kan? Hei, apa yang kamu lakukan?
Kalau marah jangan buang-buang makanan dong. Untuk menghemat ruang. Baru bisa masuk ke dalam tas. Terima kasih. Jangan terima kasih sama aku, dia yang beli. Kalau makan keripik kentang kamu pasti bakal haus. Makan ini. Terima kasih. Kamu yang traktir, yang lihat dapat bagian. Permisi. Nggak berani, nggak berani. Kamu maksudnya apa sih? Ganti rugi aku. Bujuk aku. Atau cuma iseng aja? Kita ini sebenarnya apa? Kamu marah sama aku ya? Nggak boleh marah? Waktu di kerajaan mimpi dulu. Kamu baik banget sama aku, terus tiba-tiba nganggap aku kayak orang asing. Aku nggak boleh marah? Kenapa nggak jawab? Kamu ngapain? Tidur aja, nggak apa-apa. Sore aku nggak ada kelas. Ganti makan siang yang kemarin nggak jadi. Ketemu yuk. Luozi. Kamu gak perasaan Yizlan yang akhir-akhir ini? Sepi banget? Katanya, dia lagi dikejar-kejar beberapa cowok. Jadi gak ada waktu buat ngawasin Sheng Huainan. Sengaja ngomongin ini? Anggap aja aku lagi seneng abis makan keripik. Lagian, Yizlan yang kan? Mantannya Sheng Huainan. Dia gak ada. Kesempatan kita jadi lebih banyak, kan? Gak nyangka kamu sepeduli itu. Lucu banget. Aku bakal terus ngawasin Sheng Huainan. Kamu jaga diri aja. Musim gugur 4 tahun lalu. Dia datang menghampiriku di tengah rontoknya dedaunan emas. Tapi matanya nggak melihatku. Aku menulis satu demi satu catatan harian tentangnya. Di hari yang sama, 4 tahun kemudian. Kali ini,
Dia benar-benar melihatku. Menghampiriku. Ayo pergi. Sanyan, kita nonton bioskop yuk. Atau mau denger konser? Aku bisa atur. Bisa dapetin tiket VIP. Lida Wei, dengerin baik-baik. Lusa ada klub baca yang aku jadiin, aku belum selesai baca. Kakak senior yang tunjukkan buku referensi buat aku, emang lagi sibuk banget nggak bisa diganggu. Sanyan, aku juga suka baca buku lo. Kalau kamu cerita, pasti aku bisa bantu. Gimana cara ngebuktiin teorema terakhir Fermat? Gimana cara gambar kurva jantung Descartes? Lalu spiral Archimedes? Bentuknya kayak apa? Teori matematika sama cinta. Bisa ada hubungannya gimana? Kamu satu soal aja nggak bisa. Mau bantu aku apa lagi? Fermatku. Jangan gerak. X pangkat N ditambah Y pangkat N. Gila lu, Dek. Ngapain dorong-dorong gue? Lida Wei, kan lu sendiri yang jalan mundur nggak lihat jalan. Injak-injak persamaan matematika orang. Nggak bisa nyalahin orang lain. Beruntung banget lu, Sanyan yang belain. Iya, kali ini aku nggak bakal ribut sama lu. Maaf ya. Kamu cantik banget, kayak kurva jantung Descartes. Jujur aja, kamu juga kurang bener sih, ngerjain soal di tengah jalan. Segitu buru-burunya. Maaf ya. Namaku Suo Chen, mahasiswa tahun kedua. Jurusan matematika di Universitas Simin. Aku tadi lagi jalan. Tiba-tiba kepikiran rumus buat ngerjain soal itu. Langsung aja aku jongkok nulis. Aku lupa lagi di jalanan. Kamu jurusan matematika? Iya, Kalau gitu, bisa nggak kamu jelasin di buku ini? Rumus matematika sama cinta, hubungannya apa sih? boleh. Misalnya, dua orang bakal ketemu kapan? Di mana? Setelah pacaran berapa lama bakal putus? Silakan dinikmati. Makasih, makasih. Aku kira, keahlian makan pakai 3 sumpit. Cuma aku yang bisa di seluruh dunia. Bailey lihat aku makan pakai 3 sumpit. Langsung gak setuju. Dia bilang, nenek moyang kita. Kan nemuin 2 sumpit, pasti ada alasannya. Itu kan kebijaksanaan turun-temurun, berpasangan biar hoki. Pakai 3, kurang bagus auranya. Bailey tuh beneran kebanyakan baca novel romantis. Apapun yang keluar dari mulutnya. Langsung jadi cerita cinta-cintaan. Kamu nggak suka makan lemak, ya? Aku juga. Waktu kecil, aku main ke rumah orang. Ada yang semangat banget nambahin lauk buat aku. Tapi sambil bilang makasih. Di satu sisi merasa canggung, karena ada lemak di lauknya. Tapi aku nggak suka makan lemak, jadi diam-diam aku taruh lemak itu. Semuanya di palang kursi, sepanjang palangnya. Penuh dengan lemak yang tersusun rapi. Berbaris satu barisan. Waktu kecil aku juga gitu. Kalau ketahuan nanti. Memalukannya. Wainan. Setiap kali lihat caramu, memang cukup kocak sih. 3 sumpit ini, gimana caranya? Waktu kecil, kakek lihat aku makan gak fokus. Maka selalu melirik ke TV, jadi dia latih aku. Paksa aku makan pakai 3 sumpit. Awalnya, sebutir nasi pun gak bisa masuk. Lapar beberapa kali, jadi takut lapar. Lama-lama bisa juga. Ini bisa dibilang naluri bertahan hidup. Kamu makan lemak? Aku gak suka. Aku paling suka lemak. Kasih ke aku, biar aku yang makan. Waktu kecil, mamaku dan tante di rumah merasa aku kurus. Jadi tiap hari masak lemak, suruh aku makan terus. Aku hampir muntah. Lalu, aku taruh lemak ini di palang kursi, terus ketahuan sama tante. Aku bilang, tante potongnya bagus banget, rapi. Tiap potong sama besar, selebar palang ini.
Waktu itu aku yang melamun. Sekarang giliran kamu. Gak perlu dendam segitunya kan? Sekarang kamu masih pisahin lemaknya? Aku kan udah bukan anak kecil, nggak ada yang suapin lemak. Ngapain repot-repot? Kamu tahu nggak? Di dunia ini, sebenarnya Pergi. Jangan ganggu dia. Kamu dorong aku kenapa? Kamu gigit aku lapor ke mamaku. Tapi ini sudah lama sekali. Banyak yang sudah kulupakan. Aku bahkan tak ingat lagi wajahnya. Tapi sepertinya aku pernah bilang sesuatu padanya. Aku bilang, padanya, aku bilang, aku tak ingat lagi. lalu, terus, Tak ada kelanjutannya. Aku tak pernah bertemu dengannya lagi. Hanya saja, dia jadi sebuah kenangan yang selamanya tersimpan di hatiku. sungguh romantis ya. Justru karena tak ada kelanjutannya. Jadinya lebih romantis, kan? Lebih sulit dilupakan.
Kamu kenapa? Aku, tidak. Aku, itu. Mata tiba-tiba perih banget. Iya. Pokoknya, hari ini, terima kasih sudah mentraktir. Sama-sama. Ini kan utangku dari dulu. Makanlah. Oke. Sayang ya kita tak kenal waktu SMA. Kalau tidak, Aku juga merasa sayang. Aku juga merasa sayang. Ini satu-satunya hal jujur yang kukatakan hari ini. Aku tak bisa sepertimu, seperti bertemu terlambat. Merasa terkejut menemukan kebetulan. 3 sumpit. Tak makan lemak. Romansa tidak punya akhir. Semua ini aku yang reka ciptakan. Segala kebenaran adalah karena aku ingin mendekatimu. Membuat keakraban palsu. sebenarnya, ceritanya itu memang punya akhir. Dalam berkali-kali perjalanan waktu setelahnya. Setiap kali melewati alun-alun itu, aku tanpa sadar berhenti melangkah. Menunggu di sana sebentar. Aku tahu, kemungkinan untuk bertemu kembali gadis kecil itu sungguh sangat kecil. Tapi aku akan selalu ingat. Pernah ada seorang gadis kecil. Dia melindungiku tanpa tujuan apapun. Membuatku benar-benar ingin memegang tangannya. Menyimpannya di sisiku. Luozi, besok jam berapa selesai kuliah? Mau pergi ke perpustakaan bareng nggak? Boleh dong, udah bisa berinisiatif nih, biar kulihat. Aku ingetin jangan sembarangan gerak ya. Kamu marah sama aku? Aku sangat menyedihkan loh, akhir-akhir ini nggak ada yang mau makan bareng aku. Kenapa dunia ini begitu memusuhi orang lajang ya? Aku benar-benar sangat sedih. Oh, semenyesalkan itu ya. Berarti kamu emang semangat deh. Selama seminggu. Kamu mau menipuku ya? Aku kebetulan tahu ada gadis baik hati bernama Luozi. Dia pasti mau peduli dengan orang lajang ini, dia juga pasti mau. Traktir aku makan seminggu, aku akan chat dia sekarang. Lihat nih, ini widgetnya. Mau kirim apa ya kontennya? 10 hari. Sepakat.
Kita BM akan mengadakan sharing alumni di akhir tahun. Aku salah satu panitianya. Mau datang nggak? Sudah lama tidak bertemu. Aku ingin mengundangmu datang ke acara sharing alumni BM kami di akhir tahun. Aku mau janjian waktu untuk memberimu undangan. Di acara sharing nanti. Kalau ada Jiang Bailey, nggak ada aku. Aku sudah putus dengan Bailey. Halo Mohan. Ini beneran atau cuma bohongin aku? Kamu beneran putus sama Jiang Bailey? Aku sudah bicara jelas dengan Bailey. Di hatiku dari awal sampai akhir cuma ada kamu satu-satunya. Saat itu berpacaran dengan Bailey. Cuma karena aku terbawa nafsu sesaat. Mohan, bisakah kamu berikan aku kesempatan sekali lagi? Kapan kamu akan membawa undangan itu? Nanti saja bicara soal itu nanti. Cantik. Kalau begitu, mau aku bantu kalian berdua. Tarik kartu tarot untuk lihat masa depan. Ide yang bagus. Luo. Maaf ya, aku tidak sengaja menyakitimu. Ini lobster crawfish yang kubeli untukmu. Nanti setelah kartu ditarik, aku akan memberitahumu hasilnya. Bailey. Tunggu aku, Bailey. Bailey, kamu jangan melakukan hal bodoh. Bailey. Kamu sudah menyerah saja. Kita akhiri saja semua ini sekarang. Ini leher bebek dan soda jerukmu. Kita jangan bertemu lagi mulai sekarang. Pantas saja kamu tiba-tiba bilang mau makan lobster crawfish di depan gerbang sekolah, suruh aku pergi jauh-jauh membelinya. Kamu cuma mau memisahkanku dari sini kan? Lewat telepon, kan? Dasar kamu, apa kamu punya hati nurani? Dulu kamu, saat ditolak Chen Mohan, kamu sedih sekali, mabuk dan jatuh di pinggir jalan. Siapa yang mengangkatmu kembali ke sekolah? Siapa yang ngurusin semua urusan OSIS buatmu dari atas ke bawah? Tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Siapa yang berkali-kali mentolerir perselingkuhanmu? Setiap hari berharap kamu berubah menjadi lebih baik. Aku bahkan siap menjadi orang pertama yang memelukmu. Itu dulu Chen Mohan. Oke, aku mengerti sekarang. Semua ini salahku. Aku di sini dengan sungguh-sungguh minta maaf padamu. Semua aku yang menyakitimu. Semua salahku. Aku seharusnya tidak akan balas dendam dengan Mohan. Terima tawaran untuk berpacaran denganmu. Aku brengsek, aku bajingan. Kamu pantas dapatkan pria yang lebih baik, kamu kan? Tapi orang itu bukan aku. Dia bukan aku. Kamu mengerti kan? Tapi kamu yang bilang, kita seperti Mi Xiaxian dan Bak Pao King Feng akan bersama selamanya. Kamu juga bilang saat pergantian tahun, kita berdua akan berdoa bersama. Berharap keinginan kita jadi kenyataan. Bailey, jangan ribut.
Jelas besok pagi, aku akan tetap reservasi tempat duduk untukmu. Kamu bisa tidur cukup dulu baru datang. Selamat tinggal. Yang kucintai adalah Chen Mohan, bukan kamu. Jiang Bailey, kamu bisa melewati ini, tidak apa-apa. Gu Bei, kamu benar-benar brengsek. Luozi, lampu hampir mati. Kenapa kamu belum tidur? Aku nunggu Bailey, kamu tidur dulu. Jangan-jangan Bailey malam ini nggak pulang. Hubungannya sama pacarnya kan lumayan stabil. Kalau emang stabil, dia nggak bakal sering nangis di kamar. Iya juga, zaman sekarang ini. Cewek paling takut ketemu playboy. Kayak aku, selalu anggap karir dan kerja satu-satunya kekasih, setia selamanya, nggak pernah patah hati. Limi, aku juga mikir gitu. Gimana kalau gini, pas kita tua nanti, sewa rumah tinggal bareng. Nggak takut sakit nggak ada yang jaga, gimana? Serius-serius, oke deal ya. Selamat malam, pasangan tua. Selamat malam. Ya. Kenapa sampai segini belum pulang? Mau aku jemput? Bailey, kenapa baru pulang jam segini? Tanganmu kenapa dingin banget? Aku ambilkan air hangat ya. Nggak usah, makasih. Aku capek banget. Nggak sanggup naik, tidur di sini aja ya. Aku harus buru-buru tidur. Kalau nggak, besok kelas pertama aku nggak bisa. Ngejagain tempat buat Gebei. Udah kedinginan gini, masih peduli dia masuk kelas apa enggak? Belum pernah lihat orang nyiksa diri kayak kamu. Luozi. Katakan. Apa aku masih bakal ketemu orang yang lebih baik dan lebih mencintaiku? Cinta itu asam, manis, pahit, pedas, semua harus kamu rasakan. Mungkin lebih baik. Siapa yang tahu? Gak heran mereka bilang, cinta pertama gak bakal ada hasilnya. Terlalu pahit. Perhatian, teman-teman sekalian. Hari ini, kalian benar-benar beruntung. Kenapa? Lihat, ini adalah sebuah buku biasa. Buku biasa kan? Oke, sekarang kita tutup. Perhatikan, karena selanjutnya adalah momen menyaksikan keajaiban. Tolong jangan berkedip, karena sebentar lagi. Luar biasa, ini benar-benar merpati sungguhan.
Kamu benar-benar berbakat. Aku ambilkan untukmu. Lalu selanjutnya, yang lebih seru lagi datang nih. Ini adalah sebuah shawl. Sudah tidak ada apa-apa lagi, tunjukkan pada semua orang, tapi asalkan aku meletakkannya di tangan dan meniupnya seperti ini, maka dia akan boleh juga. Boleh. Ini mau mengungkapkan perasaannya? Untukmu. Sudah selesai kan? Aku sudah menunggu lebih dari 20 menit. Aku. Kasih aku mawar properti seperti ini. Ada keterusannya nggak sih? Masa nggak pesan 999 mawar online? Baru itu namanya royal. Teman-teman, bubar ya bubar. Kita mulai kelas. Ayo pergi. Mulai kelas. Sekarang kamu bisa kasih tahu aku kan? Sheng Huainan selesai lomba debatnya. Dia lagi ngapain sih? Jujur aja ya. Si Sheng tua itu sudah ada yang disukai. Jangan kamu pikirkan dia lagi. Nggak mungkin. Sheng Huainan suka sama aku. Perasaan ini nggak mungkin aku salah tangkap. Cepat kasih tahu aku. Sheng Huainan sekarang ada di mana sih? Aku nggak tahu. Masa iya kamu nggak tahu? Jangan muter-muter sama aku. Cepat kasih tahu aku. Aku kan nggak pasang monitor atau pelacak di tubuhnya. Gimana aku tahu dia di mana? Zhang Mingrui. Kamu sengaja tunjukkan sulapmu, cuma buat nunda-nunda waktuku. Kamu nggak mau aku bareng mereka, ya kan? Sueri King. Kamu bicara seperti itu nggak benar. Mingrui kita ini setia banget sama kamu. Kami lihat dia semalam latihan sulap sampai larut malam. Iya, beneran latihan semalaman. Gitu. Aku Zhang Mingrui orangnya kayak gitu ya? Mingrui. Tungguin aku. Kasihan banget si Mingrui. Cewek yang mau dikejar, malah suka sama si Sheng tua. Jaraknya terlalu jauh, ya kan? Iya. Dengar-dengar Huainan dapat juara debat terbaik, aku udah tahu dia pasti bisa. Katanya Huainan juara debat lagi. Tolong ucapin selamat ya. Aneh ya, Tang Wen mereka belakangan ini. Kayaknya perhatian banget sama acara kampus kita. Apalagi yang berhubungan sama Sheng. Jangan-jangan kita baru aja ngetawain Mingrui. Entar giliran kita yang kena. Gak boleh, aku harus telepon Tang Wen. Iya, aku juga telepon Xiao Shen. Halo Xiao Shen, lagi kelas? Tang Wen ya, akhir pekan ini aku dateng ya. Aku bawa oleh-oleh kesukaanmu dari Xiamen. Iya, gak usah repot, gak repot kok. Ri King, mau cari dia kemana? Urusan lo apa? Hari ini dia gak ada kelas, kalau gak di perpustakaan ya di kantin 3. Pilih aja deh. Lo bilang atau enggak sih? Perpustakaan. Sheng Huainan. Lo rusakin rencana gue, cuma buat bikin jalan buat lo sendiri, ya kan? Ri King. Mau makan Haagen-Dazs? Aku traktir. Ayo, gak mau, ayo pergi. Gak mau, Sheng Huainan. Jelasin dong, bukannya lo suka sama gue? Sekarang lo di sini jalan berdua sama orang lain. Maksud lo apa sih? Lo ngomong apa sih? Yang suka sama lo itu Sang Mingrui. Bukan gue, lo jangan salah orang. Lo bohong, lihat akun Weibo gue. Lo tiap hari kasih like, ini buktinya. Like itu dari Zhang Mingrui. Dia pakai akun gue buat like, bukan gue. Bukan, dengerin penjelasan gue, ini salah paham. Gue tahu lo suka sama dia, terus
Gue pakai akun Weibo dia buat kasih like, cuma mau bikin lo senang. Gue gak ada maksud lain, jangan marah ya. Hami, lo bikin gue malu banget. Gue benci lo. Jangan, gak malu kok, kita jelasin aja ke dia. Jangan marah dong, Sueri King. Kenapa lo bilang sih? Gue tahu gue suka dia suka sama lo. Tapi kenapa kamu bilang? Apa kamu masih saudara? Karena kamu saudaraku, aku berbilang. Kenapa kamu selalu sembunyi di belakangku? Jadi pengecut? Aku enggak. Zhang Mingrui, tenang dulu. Kalau bukan Shen Huainan yang buka rahasia ini, mana mungkin cewek itu tahu? Betapa baiknya kamu padanya. Kalau begini kamu bisa lega. Bisa hadapi perasaanmu sendiri. Aku rela kena pukul. Kamu suka banget sama Shen Huainan? Aku malu banget hari ini. Kamu lihat aku kayak gini. Kamu kecewa, ya? Tapi meskipun Bukan buat bikin kamu lepasin dia, terus terima aku. Aku cuma pengen kamu seneng dikit. Aku pengen kamu ngerti aku lagi ngapain, biar gak nyesel nanti. aku jelas tahu aku lagi ngapain. Tapi isyarat-isyarat dia itu apa? Tatapannya, senyumnya. Waktu itu kita ke perpustakaan bareng, aku ketiduran. Dia selimutin aku pakai jaketnya. Kalian jalan-jalan selalu ajak aku. Pertama, senyum si Sheng emang gampang bikin salah paham. Aku nggak tahu ini soal santun keluarga atau tulus dari hati. Perhatiannya ke orang. Tapi aku mau kasih tahu. Karena aku suka kamu, jadi jaket yang dia selimutin ke kamu. Itu jaketku, karena aku suka kamu. Meski dia nggak mau ajak kamu, dia bakal ikut aku ajak kamu. Kamu nggak ngerti. Kalau beneran cinta, baru kamu tahu. Beneran cinta. Aku nggak ngerti. Kamu beneran anggap aku runner-up abadi, nggak punya perasaan? Aku nggak punya ketulusan? Oke. Kalau gitu, aku tanya. Kamu bilang nggak bisa lepasin si Sheng? Karena kamu beneran suka dia? Atau karena kamu nggak rela, nggak terima? Ribet banget. Beberapa waktu ini nggak bisa ketawa. Itu intinya. Maaf ya. Ikut-ikutan nyeret kamu. Mingrui juga temenku. Aku ngerti susahnya dia naksir diam-diam. Aku juga tahu, kamu ini demi kebaikannya. Makanya kamu mau dia lihat kenyataannya. Ada pepatah bilang gini, kekecewaan itu awal dari kedewasaan. Orang harus hadapi perasaan yang selama ini dihindari. Baru bisa benar-benar dewasa, kan? Sementara jadi jelek nih muka. Gak apa-apa jelek. Ini buat kamu. Jangan lupa olesin rutinnya. Masih. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Nanti luang gak? Ajak kamu ke suatu tempat. Pemandangannya bagus kan? Seluruh kampus Ida. Tempat favoritku ya di sini. Ini kayak stasiun pengisian energi. Kalau lagi capek belajar, sering naik ke sini, lihat-lihat pemandangan. Rasanya semua masalah jadi hilang. Dan lagi,
Ini pertama kalinya aku bagi tempat ini ke orang lain. Emang cocok buat sendiri di sini. Baca buku sendirian. Dengerin musik, hati jadi tenang banget. Kok aku rasanya? Kayak kamu udah kenal aku bertahun-tahun gitu. Kesana lihat yuk. Suatu hari, aku iseng nulis pertanyaan. Gak nyangka ada yang jawab. Lao Sheng, Lao Sheng. Kalau kamu jawabnya gimana? Aku kurang paham strategi militer barat. Kamu udah tahu siapa yang jawab soal itu? Waktu itu aku lagi baca buku di sini. Ada masalah di rumah, jadi lagi bete. Tapi di sana, ada cewek lagi nyanyi. Terus pas aku dengar suaranya, aku jadi rileks. Masalah pun terlupakan. Terus kamu lihat wajahnya gak? Tapi aku ingat lagunya, kayaknya nyanyinya gini deh. Mata siapa yang hangat? Berapa banyak pertanyaan yang kau tulis, membuatku terus bertanya dalam hati. Tapi cewek waktu itu nyanyinya gak seburuk aku. Suaranya lebih enak didengar. Oh iya, Bailey juga bilang. Suruh aku anterin sesuatu buat dia. Makasih ya ajak aku ke sini hari ini. Aku anterin kamu pulang aja ya, lagian aku juga sering kesini. Lain kali kita kesini bareng. Baiklah, sudah janji. Makanlah selagi hangat. Terima kasih, tapi aku nggak lapar. Sampai kapan kamu mau sembunyi di sini? Kuliah bolos terus, cuma main internet, makan pun nggak. Cuma ngemil ginian doang. Bailey, gimana kalau aku bantu bikin ruang latihan buat kamu? Aku masih punya bahan-bahan, sejam pasti kelar. Dijamin si nyaman punyaku. Terima kasih ya. Aku akan bilang kalau butuh. Oke deh. Luozi, jangan khawatirin aku. Lagi pula nggak ada yang peduli. Bagaimanapun juga. Ujian tengah semester sebentar lagi, fokuslah. Jangan bilang, ini amalan zodiak atau apa itu ujian. Jurusan psikologi kamu ya? Tes psikologi juga ada dasar eksperimennya. Aku selain main zodiak dan sio, juga lagi pelajari. Tes Rorschach. Ini buat skripsiku, seriusan nggak bohong. Aku beda sama kalian si jenius. Aku selain gebei, nggak punya kebutuhan hidup lain. Jadi, gimana aja boleh. Asal lulus ujian, udah cukup. Sheng Huai Nancy,
sakit hati banget. Gak apa-apa, kamu pulang aja. Aku mau mandi. Sudah. Warna dasar poster kamu terlalu kuno deh. Gimana kalau diganti pink? Ini kan sharing alumni. Untuk ngajak kakak kelas bagi-bagi pengalaman kerja. Bukan pesta dansa. Jangan-jangan. Kamu mau sesuaiin selera pacar kamu? Gak apa-apa, cuma saran. Kalau enggak ya udah. Pinjam catatan kuliah hukum pengantar dong. Nih, satu lagu buat ucapan terima kasih. Jangan berharap, bukan aku nyanyi. Menurutku detail poster ini udah oke. Posting aja. Oke. Kalau mau pinjam catatan, usaha lebih dong. Coba pikir dulu jawabannya. Serangga apa yang paling beruntung di dunia? Kamu yang belajar biologi, seharusnya bisa menebak jawabannya. Kupu-kupu. Karena ulat jelek jadi cantik. Transformasi kupu-kupu bukan karena keberuntungan, tapi usahanya. Jawaban yang benar adalah Lala Capung, karena hidupnya cuma sehari. Seumur hidupnya ulang tahun terus. Ngomong-ngomong soal nafkah orang tua, aku baru baca berita. Lumayan menarik, bagi-bagi ya. Ceritanya begini. Lawang umurnya 70-an. Karena menikah lagi, ditolak nafkah sama anaknya. Nah, Lawang jadi kesel banget. Langsung gugat anaknya ke pengadilan. Nah, untuk kasus kayak gini biasanya ada dua pendapat. Pertama, ada yang bilang Lawang, kamu kan udah tua, 70-an tahun. Secara fisik, maupun mental udah menurun. Soal hidup, kamu sendiri udah putusin buat nikah lagi ya. Kamu harus tanggung jawab sendiri. Anaknya nggak perlu lagi kasih nafkah. Nah, yang kedua kita ngomongin. Hak orang tua untuk menikah tetap ada. Jadi anak tetap wajib kasih nafkah. Dua pendapat ini. Aku bilang. Kenapa pada lemes gitu? Lagi belajar nih. Siapa yang mau jawab? Dua pilihan ini yang mana? Aku lihat kalian kayak nggak peduli. Cuek aja gitu. Mungkin 50 tahun lagi. Kalian yang ngalamin. Siapa yang jawab? Nilai ujian akhir ditambah setengah poin. Cepetan. Luoshi. Menurut UU Perkawinan, kewajiban anak memberi nafkah tidak berhenti karena perubahan status pernikahan orang tua. Menurut UU Perlindungan Hak Lansia, kewajiban memberi nafkah tidak hilang karena perubahan status pernikahan lansia.
Lucy jawabnya bagus banget. Kalau tahun 2050 kamu ketemu masalah kayak gini, mungkin bisa hemat biaya pengadilan. Bercanda doang. Balik ke topik, yaitu masalah lansia tadi. Hak lansia untuk menikah. Dilindungi hukum, setujukan semua? Artinya, mau dia nikah lagi, atau ganti? Lingkungan hidup, atau ganti? Hubungan dengan orang lain, setidaknya hubungan darah. Dengan anaknya sendiri nggak berubah kan? Jadi, anaknya tetap harus menjalankan kewajiban nafkah. Baik, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Baiklah, kita akhiri saja pelajaran hari ini. Inti poin pelajaran kali ini adalah perawatan dan dukungan finansial, kamu pelajari sendiri kembali di rumahnya. Untuk pelajaran berikutnya, giliran kamu yang mencari beberapa kasus tipikal tentang undang-undang pernikahan dalam beberapa tahun terakhir ini. Lalu kamu masing-masing datang ke depan kelas untuk menjelaskannya, oke? Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selesai. Aku harus buru-buru ke tempat les privat. Jadi aku pergi dulu. Mau main bola basket? Ayo, Ayo cepat, jangan malu-malu. apakah kamu merindukanku hari ini? Aku sangat-sangat merindukanmu hari ini. Baju yang aku pakai ini adalah baju yang kita pakai waktu kencan bareng dulu. Kalau aku pikirkan sekarang, rasanya sangat bahagia sekali. Bos, mau main bola basket? Tidak mau, takut kulit jadi hitam. Laki-laki juga takut kulit hitam. Tang Wen tidak suka. Dia suka laki-laki yang kulitnya bersih dan putih. Akhir-akhir ini, aku juga mau beli produk perawatan kulit. Saudara Sheng, aku memang mau bertanya sama kamu. Biasanya kamu pakai produk apa? Orang saudara Sheng kan sudah secara alami punya kulit bagus. Dia masih rajin pakai Dabao, kamu cepat belajar dong. Ini buatmu. Masih baik saudara Sheng sama aku juga mau coba biar kulit lebih lembab. Laki-laki berotot kan seharusnya bukan termasuk tipe cowok muda ya? Kamu tidak tahu aja. Tang Wen pernah bertanya padaku, kalau dia gemuk apa yang harus kulakukan? Aku sudah pikirkan lama sekali. Untuk memberinya rasa aman, menurutku, aku harus punya lengan yang kuat. Baru bisa menggendong Tang Wen dengan baik. Baru bisa bikin dia selamanya tidak merasa dirinya gemuk. Catat ini, semua ini poin penting, begitulah cara jadi pria baik. Tadi kamu pergi terlalu terburu-buru, aku tidak sempat mengucapkan terima kasih. Kamu memberitahu aku bahwa cap umumannya seumur hidup selalu seperti ulang tahun. Serangga beruntung. Sekarang gantian aku yang lulusan biologi, mau kasih pertanyaan buat uji kamu. Dengan romantisnya orang hukum, jelaskan apa itu cinta. Cinta itu seperti hak lain. Kalau dibiarkan begitu saja, suatu hari nanti karena sudah jatuh tempo, pihak lain akan menolak untuk memenuhi kewajiban. Hanya dengan terus menghentikan waktu kedaluarsa, menghentikan waktu berjalan, bisa menciptakan keabadian.
Bases loaded, nggak ada yang out. Sang Mingrui, kamu lagi ngapain? Udah 3 bola buruk, lagi ngasih jalan gratis? Kalau performanya jelek, ganti aja. Oke, semangat. Semangat. Oke, semangat. Semangat. Maaf. Aku minta maaf. Aku terlalu emosional. Kamu keterlaluan banget. Kapan aku pernah dendam sama kamu? Seriusan? Selesai. Sudah. Oke. Siapa yang kirim? Ayo pergi. Kamu jelas-jelas suka Lucy. Ayo ngaku. Masih nggak mau ngaku. Pihak kami berpendapat, cinta bisa diprediksi. Lewat jejak-jejak kecil. Setiap tindakan punya motif. Setelah semua kemungkinan mustahil dihilangkan. Yang tersisa, meski tampak mustahil, itulah kebenaran cinta. Kertas ujiannya udah keluar. Yang namanya aku sebut. Ambil sendiri di depan ya. Ayo. Jangan takut maju cuma karena jawabanmu jelek. Jawaban sendiri, tanggung jawab sendiri. Cepetan. Sini. Pak. Nilaiku jelek banget? Enggak juga sih, tapi soal ini, aku mau tanya satu hal. Apa maksudnya kalau Bao King Tian yang ngajar pengantar hukum? Wajahku segelap itu? Atau jidatku? Ada bekas tapak kuda? Enggak ada. Gila lu. Ngomong-ngomong soal esai ini. Orang lain tulisannya penuh sampai nggak muat lagi. Kamu cuma nulis dikit, terus cuma buat nambah-nambah kata. Lalu 6 emotikon senyum kecil di belakang. Maksudnya apa? Coba jelasin. Waktu nulis lagi senang, jadi aku gambar. Jangan digambar lagi ya lain kali. Tapi jujur aja, esai kamu gini nih. Judulnya jangan dipakai lagi. Tapi lihat dari keseluruhan prosesnya. Pengetahuan hukum agak kurang, tapi contoh yang kamu kasih. Bagus banget, aku senang kamu bilang ini. Terus jadikan ini buat pengajuan tugas akhir. Iya kan? Oke, kerjain yang bener ya. Makasih Pak. Jangan gambar emotikon senyum lagi. Chen Yifan. Tolong jelaskan secara dialektis kenapa melamun harus ngedut. Li Sun. Lihat nih, sangat menentang. Tolong jelaskan secara dialektis, kenapa keluar rumah nggak sisir rambut? Bedanya jauh nggak? Anak laki-laki jangan asal-asalan gini, lain kali hati-hati pilih katanya.
Wu Yulian. Coba lihat sendiri, berapa soal pilihan ganda yang salah. Lain kali ajukan proposal lebih awal ke aku. Pang Shichen. Sore ada waktu nggak? Ada beberapa hal soal Shen Huainan. Pengen ngomong sama kamu. Masih soal perlindungan pelang itu, pulang cek lagi sendiri ya. Makasih Pak. Liu Fei. Aku nggak deket sama dia. Kalau ada hal penting, langsung aja bilang ke dia. Ini baru nulis berapa sih? Orang lain aja nggak cukup tempat. Kamu malah ikut-ikutan gambar 6 emoticon senyum kecil. Limi, kenapa? Mukamu kenapa gitu? Jangan ditanya. Pulang tadi, kena cipratan air kotor. Jadinya sekarang lapar banget sama dingin. Udah dulu ya, aku mau mandi air panas dulu. Ya udah cepetan mandi sana. Aku juga lapar. Mau makan apa? Gak mau makan. Waduh, mati lampu. Ya ampun. Listrik mati. Kamu kecil. Kamu masih ada air panas nggak? Aku udah habis. Luoshi. Gini gimana mau tidur sih? Limi. Aku ajak kamu ke tempat yang bagus. Ambil barang-barang kalian, tetap diam, ikut aku. Bailey cepat. Ayo. Lampu sudah mati, waktunya tidur. Teman-teman, waktunya tidur. Ini kamar siapa? Lampu meja masih menyala. Istirahatlah lebih awal, matikan lampu. Lampu dimatikan ya. Limi, kamu lindungi kami. Oke. Bailey, kamu benar-benar hebat. Bagaimana bisa kamu terpikir menggunakan air dispenser untuk mandi? Kalau tidak, menurutmu bagaimana caranya setiap kali aku pulang terlambat? Bisa mandi dengan wangi dan hangat? Bailey, kamu terlalu hebat. Kami tidak kepikiran. Bisa pakai ini untuk mandi. Cepat. Ibu asrama datang. Cepat. Ayo. Cepat. Cepat. Kalian ngapain sih? Cepat, hampir saja. Suara ibu asrama tadi benar-benar seperti teriakan hantu. Aku hampir menumpahkan semua air panasnya. Terima kasih semuanya. Akhirnya aku bisa mandi air panas dengan nyaman, membungkuk. Dengan rasa syukur, cepat, kamu mandi dulu. Oke. Pelan-pelan. Taruh di sini. Hati-hati ya, Bailey. Ini, terima kasih. Bye. Cepat mandi. Oke. Misi sukses. Aku mau latihan. Selamat malam. Nomor asing lagi. Besok jam 3 sore, ketemu di kafe, sharing session alumni. Ada urusan butuh bantuanmu, tolong datang ya, baterai habis. Pinjam teman, Shen Huainan. Bukannya kita janjian jam 4 nonton film bareng? Iya, mau nonton film kok. Kalau gitu kita jam 3 minum kopi dulu, baru nonton film.
Oke, ketemu jam 3 ya, ngerti? Halo, ketemu lagi. Jam 4 tidak nonton film? Apakah tidak akan terlambat? Jangan-jangan kamu benar-benar mengira dirimu pintar? Ada apa? Jelas-jelas banyak celahnya. Kamu memang cukup percaya diri. Bahkan kalau mau berpura-pura, harusnya kamu pura-pura jadi Zhang Mingrui. Lebih susah ketahuan kalau sudah berkoordinasi sebelumnya. Kamu pacarnya Sheng Huainan? Bukan. Dia pernah cerita tentang aku? Aku tidak pernah dengar Sheng Huainan cerita tentang kamu. Tapi sering dengar Zhang Mingrui sebut-sebut kamu. Aku nggak percaya. Aku bohong atau enggak, kamu pasti tahu. Jangan buang-buang waktu kita. Sebenarnya kamu cari aku hari ini mau ngomong apa? Oke, balik ke pertanyaanmu tadi. Kalau aku adalah pacarnya Sheng Huainan, sebenarnya kamu mau bilang apa ke aku? Jangan-jangan kamu mau bilang, dia sebenarnya suka sama kamu? Terus kenapa? Aku punya banyak bukti. Kalau cinta beneran, ngapain butuh bukti? Yang duduk di sini hari ini, pasti Sheng Huainan, bukan aku. Cinta itu cuma perasaan sok-sokan. Kamu sibuk cari bukti, tapi pernah nggak mikir? Mungkin ekspresi Su itu orang, tatapan matanya. Cuma salah paham aja. Kamu ngomong panjang lebar, intinya mau bikin aku percaya. Dia sebenarnya nggak suka aku, ya? Itu waktu Sheng Huainan. Di depan kamu, udah jawabannya jelas banget. Aku bukan membunuh kamu. Lepasin Sheng Huainan. Soalnya, aku juga bukan orang yang gampang nyerah. Cuma bedanya, aku bisa terima kenyataan. Kamu malah ngebagus-bagusin kenyataan. Tapi, kamu emang lebih beruntung dari aku. Setidaknya, kamu udah dapat jawaban. Aku belum ada kesempatan buat tanya. Kenapa dia nggak suka aku? Mingrui, nomor ini kamu tahu? Punya Su Eri King. Dia ngajak ketemuan besok jam 3 sore di kafe. Aku lumayan kaget. Luoshi. Bisa tolong aku?
Jelek banget. Dari sudut pandang cewek, aku lebih suka kamu yang sekarang. Nangis, rasanya lebih lega. Makasih ya, kejijikan waktu aku lagi berantakan. Aku nggak berani. Iya. Nomor pertama yang aku SMS-in itu nomor aku. Simpan aja. Saya yang terlalu banyak urusan. Bolehkah saya menambahkan beberapa kata lagi? Selalu ada seorang pria yang sangat hangat. Dia rela bersusah payah, mendampinginya dengan cara yang disukai perempuan. Dan dia tidak melakukannya untuk mendapatkan sesuatu. Hanya berharap dia bisa bahagia. Siapa? Kamu seharusnya lebih tahu daripada saya. Terima kasih. Kamu benar-benar hebat. Saya sudah menasihati Sue Iking berkali-kali. Tidak pernah sekalipun dia mengucapkan terima kasih setelahnya. Sebenarnya saya agak merasa bersalah, merasa diri saya tidak punya hak untuk menasihatinya. Kali ini saya setuju membiarkanmu mendengarkan percakapan kami. Juga agar kamu tahu pikiran Iking tentangmu. Jangan diulangi lagi. Saya tahu. Menyusahkanmu. Saya juga tahu Iking dengan Lao Sheng. Selalu berhubungan tidak jelas, saya tahu semuanya. Tapi saya masih belum bisa melepaskannya. Saya juga tahu kata-kata yang kamu ucapkan tadi. Sebagian ditujukan untuk saya. Semuanya saya terima. Paham saja sudah bagus, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Pokoknya saya berhutang budi padamu. Kamu mau makan apa? Aku ajak kamu makan di luar, pesan apa saja boleh. Mau makan apa? Kalau mau minum untuk menghilangkan kesal, aku siang ini nggak ada kelas. Saya tidak begitu rapuh. Ini bukan pertama kalinya saya ditolak. Pujianmu tadi, sekarang saya pikir-pikir, malah jadi agak malu. Apa saya bilang tadi itu kamu? Bukan? Iya. Saya. Oke. Sebenarnya hari itu, ketika saya melihat keluar dari perpustakaan bersamamu, saya sudah mengerti segalanya. Iri kamu di depan Sheng Huainan. Sangat berjiwa kesatria, sementara saya tidak bisa. Jika bisa, saya berharap langit memberi saya kesempatan untuk mengatakan sesuatu yang bermartabat, tegas, di depannya. Atau sekadar bercanda dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi jiwa kesatriaku adalah untuk menyembunyikan kerendahan hati yang lebih besar. Siapa yang membuat juara kelas sastra merasa rendah diri? Salahmu, waktu itu terus mengingatkanku kalau rambutku belum disisir. Sekarang aku jadi harus sisir rambut setiap hari, kayak orang OCD. Gak ada kelas. Baru selesai kelas, mau pergi les privat. Orang Prancis bilang, kalau dua orang diam barengan, malaikat akan terbang lewat. Tadi, ada malaikat yang terbang lewat, ya? Kalau gitu, aku duluan ya. Aku kangen banget sama Difuni dan Jika. Ayo kita pergi bareng. Kita naik sepeda dulu ke gerbang sekolah, baru naik taksi. Naik sini. Aku jago naik sepeda, nggak bakal jatuhin kamu.
Sudah duduk nyaman? Pegang erat-erat.